Ini saatnya toh, kata orang balas dorang semua. Mas Dani ini nggak pantas diginiin. Gua nggak mau masalahnya makin panjang. Kita hadapi aja mereka. Kamu harus tinggalin semua yang berhubungan sama geng motor. Karena itu semua nggak ada gunanya, El. Kamu buktiin aja kalau kamu bisa berhasil. Selagi geng Chaiton ada di bawah kepemimpinan gue bakal bikin geng Chaiton jadi geng yang paling segan di semua tempat. Pascal tuh sengaja ngelakuin ini biar lo balik lagi ke geng motor dan lo ngelawan dia. Mas Ronald? Papa bilang sama kamu pulang. Apa sih, Pak? Pulang! Enggak, Pak. Kamu nggak mau dengerin Papa? Pulang! Ada papi! Ini rumah ada papi! Masuk kau, masuk! Ada papi! Ada papi! Samuel! Masih bisa ketawa-ketawa ya kalian? Jadi ini yang kamu lakukan di belakang ibu? Iya. Kamu kan udah janji sama ibu. Kan kamu tahu kenapa ibu larang, karena ibu tuh takut kehilangan kamu, El. Tapi sekarang apa coba? Kamu malah melakukan sesuatu yang udah jelas-jelas ibu larang. Kalian juga, semuanya. Sama aja. Kalian tuh sadar gak sih? Apa yang kalian lakukan sekarang itu tuh pasti akan nyusahin keluarga kamu, keluarga kalian semua. Ibu mohon, coba ibu mohon sekali ini aja ibu mohon sama kalian ya. Kalau kalian masih sayang sama diri kalian sendiri, sayang sama keluarga kalian, kalian pulang. Sekarang! Kalian juga semua ngapain masih di sini? Bubar! El, ibu harap kamu ngerti kenapa ibu melakukan ini ke kamu ataupun teman-teman kamu. Kamu paham kan, El, kenapa ibu begini? Maafin aku, Bu. Kita pulang sekarang ya. El, maaf ya, gue gak bermaksud untuk ikut campur. Apa yang kamu lakukan itu udah benar. Harusnya malah El yang berterima kasih sama kamu. Ya udah sekarang kita pulang ya. Ya udah, ibu pulang sama Samuel aja. Kamu di mana? Aku balik sendiri. Gak apa-apa kamu sendiri. Gak apa-apa ibu aman. Papa pasti udah puas kan? Nampar aku depan semua teman-teman aku. Membuat aku kayak orang bodoh dan gak punya harga diri, tau gak sih, Pak?
Aku tuh bingung deh sebenarnya papa tuh maunya apa sih? Di satu sisi papa nuntut aku untuk bisa punya power dan bisa ngelakuin semua hal yang bikin papa bangga, tapi kan papa juga nggak mau ngehargain usaha aku, Pak. Pakai otak kamu, Raskal. Apa yang kamu lakuin di arena balap liar tadi sudah terlacak sama polisi. Kamu jangan bikin nama baik dan reputasi papa hancur gara-gara kelakuan kamu. Jadi papa tuh maksa aku pulang, biar reputasi papa itu dan nama baik papa itu nggak hancur. Bukan gara-gara papa peduli sama aku kan? Papa bukan nggak peduli sama kamu. Papa nggak mau hidup kamu rusak. Papa nggak mau hidup kamu sia-sia. Harusnya kamu tuh berusaha untuk bikin diri kamu itu punya value. Bukan malah jadi geng motor jalanan. Udah deh, Pak, nggak usah asal-asal ngejudge deh, Pak. Kalau papa terus ngeremehin aku kayak gini, Pak, mau sampai kapanpun juga nggak bakal bisa aku nunjukin usaha aku di depan mata papa, tau nggak? Papa bukan ngeremehin kamu, Raskal. Papa cuma ingetin kamu supaya kamu tuh nggak menyesal nantinya. Ya tapi bisa kali, Pak, negor aku baik-baik, nggak perlu nampar aku depan semua orang kayak gitu. Kamu mau dengerin papa nggak? Itu karena aku butuh pengakuan dari papa. Aku tuh pengen papa tuh bangga sama aku, Pak. Cukup, Raskal. Hancur rencana kita. Belum. Ini tuh masih pending. Kalau Raskal masih tetap gak balik, gua akan suruh kalian semua untuk ngelawan geng Diamond. Itu untuk ngebuktiin kalau geng Citan yang paling berkuasa di sini. Ngerti? Our future, our choice. Dan gue yakin, cuma gue yang bisa memimpin geng Citan. Gue setuju, Dit. Lagian Raskal juga ninggalin motornya kan? Mending kita gas aja. Kalian gimana? Gas gak? Tar dulu. Emang kalian yakin banget Raskal tuh nggak bakal balik lagi? Ya siapa tahu dia bisa aja bujuk bokapnya terus balik lagi ya nggak? Kita nggak mungkin ninggalin Raskal. Ini motor kita nih bisa Sigma kayak gini juga gara-gara dia kan? Bisa-bisanya ya kalian manfaatin situasi di saat Raskal lagi trouble. So wise banget sih lo. Bob. Lo sini deh, daripada lo banyak ngomong, lo lawan gue sini. Dit. Apa lo? Sini. Kita bakal buktiin siapa yang lebih pantas jadi leader geng Cetan. Cabut. Gue bawa motor Raskal. Ganti motor gue. Raskal, masuk! Raskal! Kamu denger papa nggak? Masuk! Kamu harus nebus kesalahan kamu. Mulai hari ini, papa nggak akan izinin kamu naik motor lagi. Dan mulai sekarang, kamu harus stay di rumah sampai masa hukuman kamu selesai. Ya tapi papa nggak bisa dong, Pak. Maksain semua kemauan papa ke aku. Ini demi kebaikan kamu, Raskal. Apaan sih, Pak? Halo. Kal, bad news, Kal. Hadid, dia mendadak gitu aja ngeklaim kalau dia lebih pantas jadi leader geng Citan. Karena dia ngerasa ya, lu tuh nggak punya nyali. Karena tadi lu ditarik sama bokap lu. Terus sekarang motor lu juga dibawa tuh sama dia, nggak jelas deh. Terus yang lain? Yang nggak setuju sih cuman gue sama Jerry ya. Yang lain pada ngikut. Padahal gue juga udah berusaha ngingetin ke mereka. Gimana usaha lu buat jadi leader geng Citan. Ya udah. Gue bakal beresin semuanya sekarang. Mau kemana kamu? Raskal! Raskal! Raskal, mau kemana kamu? Raskal! Raskal! Aku mau beresin apa yang udah papa hancurin. Raskal, dengerin papa. Jangan bikin keadaan semakin buruk atau kamu akan kehilangan segalanya. Aku yakin deh, anak laki-laki kita yang ada dalam kandungan kamu ini pasti akan menjadi anak yang hebat. Kalau buat aku yang penting dia punya hati seluas samudra.
Dan dia harus jadi anak yang pemberani supaya bisa membela yang benar. Karena itu artinya dia udah punya segalanya. Aku harus nemuin kamu, Dewi. Aku pengen ketemu anak laki-laki aku yang pastinya sekarang udah besar. Aku harap dia lebih bisa dibanggakan daripada Raskal dan layak jadi pewaris semua harta yang aku miliki. Assalamualaikum. Kamu duduk dulu ya. El, kamu masih berat pulang karena ingat kejadian tadi di sana. Iya. Aku tuh khawatir sama teman-teman aku, Bu. Takutnya mereka diserang sama geng Caiton. Apalagi di saat aku nggak ada. Selama ini, geng Caiton selalu bikin onar, Bu. Kanva, Ilona. Mereka udah babak belur gara-gara geng Caiton, Bu. Jadi kamu lebih mikirin teman-teman kamu dan kamu lupa janji kamu ke ibu? Iya. Enggak, Bu. Enggak. Bu. Enggak gitu, Bu. Terus apa? Aku tuh dipercaya sama teman-teman aku buat mimpin geng Diamond. Dan ngelawan geng Caiton. Karena mereka selalu bikin masalah, Bu. Aku nggak mau orang lain mandang geng motor cuman gitu doang. Aku pengen lanjutin perjuangannya Mas Daniel, Bu. Nggak usah bawa-bawa Mas Daniel buat membenarkan alasan kamu. Tapi emang cuman aku yang bisa ngelanjutin, Bu. Aku nggak mau perjuangan Mas Daniel sia-sia doang. Terus geng Caiton nggak ngerajalela. Dengan bertarung di jalan, mengorbankan nyawa kamu sendiri gitu? Iya, itu mau kamu. Bu, please. Tolong kasih aku kepercayaan, Bu. Aku janji bakal jaga diri baik-baik, Bu. Aku bakal ngadepin mereka, karena aku tahu aku benar, Bu. Bukannya selama ini Ibu bilang, kalau aku benar, aku boleh lawan. Ya kan, Bu? Lo gak mau samperin ibu lo? Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Karena gue tahu pasti hati Ibu benar-benar sakit. Maafin gue ya, El. Gue gak bisa dukung lo depan mereka tadi. Tapi sekarang gue ngerti kenapa lo terpaksa ngelakuin ini semua. Gue gini emang mau ngerubah keadaan. Bukan cuma sekedar show off. Iya, gue ngerti. Tapi di luar kekhawatiran lo sama geng Diamond, coba lo pikirin ibu lo. Dia pasti sakit banget. Dia takut kehilangan lo, El. Bu. Maafin aku ya, Bu. Selalu nyakitin hati Ibu. Sampai kapan kamu mau minta maaf terus sama ibu? Hah? Sampai kapan? Aku cuma pengen Ibu tahu
kalau aku juga ngelakuin ini karena aku juga sedih, Bu. Sedih karena harus kehilangan Mas Daniel juga. Aku nggak mau perjuangan Mas Daniel jadi sia-sia karena aku. Kamu nggak tahu ya, seberapa besar sayangnya ibu sama kamu. Ibu nggak mau kamu pergi, El. Ibu nggak mau kamu nggak bisa rasain pelukan ibu lagi. Enggak, Bu. Pelukan ibu akan selalu aku ingat kok, Bu. Dan selalu aku rasain, Bu. Karena setiap kali ibu peluk aku, bukan cuma tubuh aku yang dipeluk, tapi hati aku juga, Bu. Itu yang bikin aku kuat ngadepin semua masalah, Bu. Maafin aku ya, Bu. Kalian lihat sendiri kan siapa yang pantas jadi leader sini? Gua! Kita harus rayakan ini. Kalian mau makan apa? Gua traktir semuanya. Mau makan apa? Ayo dong. Pascal. Si anak papi. Ngapain lo kesini? Di geng Citan, pantang menerima anak rumahan. Udah gak boleh pulang. Minta perlindungan sama bokap lo. Minggir lo semua! Minggir! Dengerin gue ya. Yang udah ditakdirkan untuk jadi milik gue akan selalu ada di tangan gue. Dan gak ada seorang pun yang bisa ngerebut itu dari gue. Ngerti gak? Ya. Jadi sekarang gue kasih dulu gue pilihan. Lo mau gabung sama gue atau mau pergi dari sini? Dan peraturan ini berlaku buat lo semua pada. Kalau udah kan. Kal. Udah, lu dengerin gua, ya? Kal, kita semua tuh harus solid. Kalau kita misah-misah kayak gini, kita nggak bisa ngalahin Samuel sama geng Diamond. Tapi masalahnya, Bob, gue gak mau gue di geng Citan tapi punya bibit pengkhianat kayak dia. Skal. Mau apa lagi lo, ha? Hah? Gue ngelakuin ini demi geng Citan. Geng Citan gak punya leader. Gue harus gantiin lu, Kal. Kan gue rasa lu gak ada di sini. Gak ada kata nyerah buat gue. Gue mau ngelawan Samuel dan geng Diamond. Gue juga pingin geng Citan jadi nomor 1. Sekarang, kalau emang lo mau gabung sama geng Citan, tunjukin kalau lo bisa loyal sama gue dan geng Citan. Ngerti gak lo? Gue bakal buktiin. Gue minta maaf. Gue juga ikut dulu, Kal. Ini Lona. Iya, Nona. Nona Ilona itu berprestasi sekali.
Aduh, ini yang ditunggu-tunggu datang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ale ini kenapa lama sekali Samuel? Beta ini udah gak sabar mau ceritain Ilona ke Ale. Emang kenapa dia? Aish, kudet sekali. Ini El, gue baru tahu Ilona tuh ternyata keren banget ya. Dia baru aja dapat penghargaan karena berkontribusi ngajarin baca anak-anak jalanan. Keren banget kan? Ya udah, sekarang orang ke rumahnya Ilona ya. Soalnya yang lain udah jalan ke rumahnya. Ya nggak enak toh kalau orang ini telat ngucapin selamat buat Ilona. Tapi gue harus kerja. Udah nggak apa-apa. Ini kan bengkel masih sejam lagi baru buka, lo ke rumah Ilona aja dulu. Makasih ya Nona Azura. Bentar gak apa-apa. Udah cabut aja nggak apa-apa. Sini HP lo. Mantap. Hati-hati guys. Salam ya buat Ilona. Siap. Mah, Pa, aku ada undangan buat besok. Karena aku menang penghargaan. Menang penghargaan apa? Penghargaan remaja inspiratif dalam menyukseskan gerakan budaya gemar membaca. Karena aku udah berkontribusi ngajarin anak-anak jalanan baca biar mereka nggak buta huruf, Pa. Sebenarnya aku nggak nyangka sih bisa menang penghargaan ini. Oh ya Bim, hadiah juara Olimpiade Matematika se-Jabodetabek itu kapan diserahin? Besok mah. Biasanya sih setelah upacara bendera aku dipanggil ke depan. Oh berarti satu sekolah tahu dong kalau kamu jadi juaranya? Iya dong. Dari guru-guru aku sampai teman-teman sekolah aku semuanya tahu. Waduh, jagoan papa nih, hebat bener nih. Iya dong Pak. Papa bangga sama kamu, Bim. Kamu itu pinter matematika, bisa jadi juara Olimpiade juga. Jadi terbukti kan, ada di lingkungan yang baik itu akan menghasilkan prestasi yang bagus juga. Benar banget. Ya, nggak hanya sekedar bisa ngajarin anak-anak jalanan buat baca. Jauh lah Pa, masa prestasi Bimo disamain sama Ilona? Mau hadiah apa, Bim? Apa ya Pak ya? Handphone udah ada. Kayaknya nggak pas kalau kita ketemu sama Ilona sekarang. Iya, vibes-nya nggak asik sih. Terus gimana dong? Yaudah kita cari jalan lain aja. Gimana? Emang acara awarding-nya kapan sih? Soalnya gue kepikiran plan yang lumayan menarik. Alexa! Sebentar. Kenapa, Pak? Kamu mau kemana? Mau ke acara awarding-nya Ilona. Teman-teman udah pada di sana soalnya. Jangan dulu ya. Jangan, Pak. Bapak mau minta tolong sama kamu. Gantiin posisinya Samsul. Jadi pimpinan pertunjukan kuda lumping. Soalnya yang lain gak ada yang bisa. Ya? Iya, Pak. Ya udah, sekarang kamu siap-siap. Ya, ayo. Dilap terus, ntar CT hilang loh. Enggak lah, ini kan harus sempurna buat lomba besok. Kok lo gak berangkat sih? Bukannya ada acara Ilona? Oh iya lagi, 30 menit lagi dimulai. Ya udah berangkat, Gi. Lu gimana? Gimana apanya? Kan lu yang nyaranin buat datang ke acaranya. Masa lu gak ikut? Bentar. Jalan ini, bayangan mengejar dan menari, melaju cepat menembus angin, kita hadapi hari. Setiap detak jantung, pertarungan di dalam jiwa. Namun di sini cinta kita tetap ada, menyalakan api. 30 menit lagi. Telat Oh kan? iya? Iya. Yaudah yuk. Bang, nitip motor ya. Janji takkan terganti. Luka yang merobek hati, cerita yang tersembunyi dalam pelukan hangatmu. Aku temukan nanti. Samuel bawa malam ke dalam genggaman, bersinar terang melawan badai bersamaku melintasi. Congrats ya, gue bangga sama lu.
Gimana nih? Siapa? Areksa ya? Ya kok dia nggak datang sih? Tadi Areksa titip salam Nona. Kalau dia nggak bisa datang karena harus latihan buat pameran motor besok. Tapi ini ada yang dia mau sampaikan ke lo. Selamat ya, Ona cantik. Maaf aku nggak bisa datang karena aku harus bantuin Bapak tampil di acara pembukaan Modi Bike Fest. Tapi aku bangga banget sama kamu. Dan aku akan selalu dukung kamu. Jadi, besok kita rayain di mana? Kabarin aku ya. See you. Makasih ya Zura. Gimana kalau kita foto? Ale punya ide ini bagus Bener juga. dong. Makin pintar nih. Apa karena pengaruh yang di samping? Iya. Tos dulu dong. Selfie aja kali. Selfie aja kali. Oh iya boleh. Dekatin dong. Emang bener belum ya ngikatnya, El? Udah kok. Ntar gue cek lagi. Nanti lo cek lagi megang sini ya. Wih, positive vibes check. Kayaknya ada yang lagi happy deh. Kan pakai bahasa aneh, Bapak nggak ngerti. Kamu udah siap buat acara mau di bike besok? Udah dong. Bagus. Bapak yakin motor rakitan kamu ini pasti jadi pusat perhatian. Congrats ya. Makasih. Samuel. Ya Pak. Kamu minta tolong kamu jagain Azura ya. Siapa? Aku udah gede kali. Ono. Ya Pak. Siap Dan. Besok kalian berdua bantuin Azura ya di acara itu, ya. Yang jagain bengkel siapa tuh? Tutup. Tapi kan banyak. Iya. Protes aja bagus dong libur. Siap. Guys, kita harus ikut acara festival ini. Kenapa emang? Di acara ini nih besok nih, itu bakal ada lomba freestyle gitu. Dan bengkel Palu Gada punya crush lo itu tuh. Itu bakal ikut di acara ini. Dan tadi gue udah cari juga kok infonya. Emang bengkel mereka itu tiap tahun selalu diundang di acara ini. Kesempatan lo. Kenapa lo nggak bilang dari tadi, Bob? Kalau gitu mah gue pasti bakal FOMO kalau nggak datang. Guys, mau kita fix ya? Datang kelas Custom Festival. Atur aja sana. Kita ngikut deh. Rame banget ya acara tahun ini. Kayak ini jauh lebih rame daripada tahun-tahun sebelumnya deh. Apalagi kalau motor modif lu udah dipajang. Pasti lebih ramai lagi. Makasih ya El udah nemenin gue ke acara ini. Santai aja kali. Gue juga seneng kok ikut event ini. Pengalaman baru buat gue. New experience unlock. Sini Os. Awas. Kenapa? Buka lagi. Awas, fokus dong. Jangan dong. Bukan lollipop. Bentar, gue bawa P3 Kak. Lo bawa P3 Kak? Bawa dong. Kenapa lo bawa P3 Kak kemana-mana? Semenjak gue kerja di bengkel lo, gue selalu bawa ini kemana-mana. Soalnya gue juga sering luka-luka ringan kayak gini. Kayak Samuel sama Azura udah makin deket tuh. Hati-hati, nanti ada yang kebakaran. Bisa diem gak lo berdua?
Udah selesai kan sama? Sorry. Makasih ya. Sama-sama. Boy, lu jadi kuda lumping? Hah? Makan beling dong. Mukanya aja kayak gitu. Aduh. Tapi nih ya, kalau dipikir-pikir, itu emang pantas tau naik kuda lumping daripada naik motor. Kuda lumping. Udah lumping makan beling dong. Enggak banget sih. Kalian mau ngapain di sini? Kalian jangan ganggu-ganggu ya. Sekarang kalian pergi. Ayo pergi. Alexa. Iya, Pak. Sekarang ini kamu yang mimpin ya? Iya, Pak. Mulai ya? Iya, Pak. Sayang. Ona? Semangat ya tampilnya. Sini juga kalian semuanya. Sekalian tuh, Ale ngerayain kemenangan pacar Ale. Dan Ale juga bisa ngerasain aura-aura kebahagiaan kawan. Ona, nanti habis aku tampil, kita rayain bareng-bareng ya. Aku tampil dulu ya. Semangat. Makasih ya. Gue duluan ya. Oke, semangat ya kawan. Yuk. Sini. Semangat kawan. Kayaknya kalau part motor lo yang ini dilepas tuh bakal lebih sigma deh kayaknya motor lo nih. Jangan nyentuh-nyentuh motor gue. Gue cuma mikir kalau part lo yang ini dilepas bakal lebih sigma aja ya. Ya kan masih kelihatan biasa aja gitu sih menurut gue. Gak tau ya. Bisa stop nggak? Sorry. Gue cuma pemegang doang. Woi. Bapaknya aja nggak dibolehin megang motor dia. Apalagi lu. Jangan coba-coba deh. Lo tuh kenapa sih? Selalu aja ikut campur pas gue lagi ngapa-ngapain sama Azura. Ada apa? Mending ngurus tuh geng motor lo yang nggak bisa lurusin itu. Lu kali yang nggak becus. Lu kemana-mana selalu bikin masalah. Kan gue bilang yang cundang tuh lu deh. Lu yang Udah. Apa sih? Bisa nggak jangan berantem di sini? Ini tuh lagi ada pameran. Kalau mau berantem sekalian aja freestyle di sana tuh udah mulai tuh. Kalau kalian freestyle aja nggak bisa, nggak usah banyak gaya deh. Oke. Gue bakal buktiin ke lo kalau misalkan gue lebih bisa freestyle dibanding si Samuel. Loser! Keren habis! Yang bener kamu. Sumpah padahal aku jarang banget latihan tau. Sumpah keren banget. Ona, aku mau bawa kamu ke satu tempat. Tapi aku ganti baju dulu ya. Oke. Guys, bentar ya. Bentar doang, nggak lama. Bentar. Bang, gue mau daftar juga dong buat freestyle. Samuel ngapain itu Kayaknya dia mau ikutan freestyle deh sama Raskal. Jangan-jangan dia ditantang sama Raskal. Kita kasih tahu Areksa sama Ilona sekarang. Ayo. Thank you. Yo, sama-sama. Lo dari geng mana? Mau daftar juga dari geng Diamond. Oke, gue udah tahu namanya. Isi. Kawan, Samuel dia mau ikut freestyle sama Raskal. Serius? Iya kawan. Yaudah, sana ya. Maaf ya. Yuk.
Nggak apa-apa. Aman. Tahu apa lu? Apaan sih lu? Gue nggak butuh bantuan lo ya. Freestyle lo keren sih. Tapi ternyata nggak nolongin attitude lo yang jelek. Udah yuk, kita balik ke pameran aja. Mas Kal, lo ngapain? Lo ini apa-apaan sih? Masa gitu aja nggak bisa? Bikin malu tuh nggak? Loh, Kal. Lo kan leader, kok jatuh sih? Hei, Kal. Assalamualaikum Mas Daniel. Ibu kangen banget sama kamu, Mas. Samuel juga kangen sama kamu. Seandainya kamu masih ada, kamu pasti bisa bantuin ibu jagain Samuel. Samuel pengen banget ngegantiin kamu jadi pemimpin di geng Diamond, Mas. Tapi ibu larang. Ibu udah kehilangan kamu. Ibu gak akan sanggup kalau sampai harus kehilangan adik kamu juga. Cowok bisa ngebengkel itu biasa. Cowok bisa masak, baru luar biasa. Ibu kangen kamu masakin. Kita makan sama-sama. Bercanda-bercanda. Ibu akan selalu nunggu kamu datang di mimpi ibu ya, Mas. Semoga kamu bisa istirahat dengan tenang. Bye-bye. Mata Ale itu kering gara-gara nggak kedip. Saking terpananya ngelihat keras Ale yang ada di sana itu. Jon, hati apa? Tuh, salting kan? Salting tuh. Aduh. Kenapa Suradi senang sekali ikutin acara kayak gini? Ya emang ini passionnya dia, Zan. Event ini penting banget buat dia. Lihat deh, cara dia jelasin ke pengunjungnya. Dia paham banget ya. Senang sama cara jelasinnya atau senang sama orangnya? Hati ya. Ya udahlah, Ale tetap stay di sini ya. Tuh, liatin sampai puas keras Ale itu. Beta mau samperin anak-anak dulu ya. Oke? Selalu deh, Zan. Sukses kawan. Dewi. Dewi! Di terik matangmu, ku temukan secercah cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gelap. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan ruang hati yang kosong kini kau isi hadirmu. Genggam tanganku, aku ada karena kamu ada. Karena kebahagiaan
Dewi! Dewi, tunggu! Dewi ternyata ada di Jakarta. Itu artinya aku semakin mudah buat nemuin anakku. Ada apa sih Pak? Malangin angkot saya? Pak, sebentar Pak. Saya lagi mau cari perempuan yang naik angkot Bapak. Tunggu sebentar ya. Ada nggak Pak? Kalau nggak ada saya mau jalan nih, mau ngejar setoran. Tolong geserin mobilnya. Iya, sebentar ya Pak. Pak, saya berhenti di sini aja, Pak. Halo Bu. Iya Bu, kenapa Bu? El, kamu lagi di mana, El? Aku masih di Classic Custom Festival Bu, nemenin Azura. Kenapa Bu, kok Ibu suaranya kayak panik gitu? Enggak, Ibu, nggak apa-apa. Nanti kamu selesai acara langsung pulang ya. Jangan kemana-mana lagi, pokoknya langsung pulang ya, El. Iya Bu, aku langsung pulang kok. Ya udah kalau gitu Ibu tunggu ya, El. Iya Bu. Di jalan ini bayangan mengejar dan menari, melaju cepat Azura, dance bareng gue yuk. menghadapi hari. Setiap detak jantung pertarungan di dalam jiwa. Namun di sini cinta kita tetap ada, menyalakan asa melalui badai yang menderu dan rasa sakit ini. Ya Azura, gue juga jago dance kok. Lo ngobrolin sama gue aja biar lebih seru, ha? Aduh, lo datang ke sini mau nyari masalah lagi. Mending gue cabut deh, males. Lo mau kemana? Gamut. Dalam pelukan hangatmu, aku temukan arti. Samuel bawa malam ke dalam genggaman. Marah boleh, tetap hati-hati ya. Iya. Tuh, bantuin dulu kawan. Bantuin ini. Guys, seru banget ya hari ini. Seru dong. Seru dong. Nona. Lu pada capek nih pasti. Kalian istirahat aja. Ale paling mengerti loh. Udah capek sih. Udah, Fel. Emang capek tuh kawan. Aman aja. Sama asik sih kalau gini. Aduh. Seru banget. Capek sih, ada sih capek. Areksa? Gini Om. lagi nih. Halo, Kenapa Pak? bantuin Bapak ya? Iya Pak. Guys, gue cabut dulu ya. Gue mau bantuin bokap gue. Tapi nanti gue kesini lagi. Baliknya sama kalian. Bener nggak? Bener nggak? Ya. Om pinjem Areksa dulu ya. Ya Om. Balik ya, bener ya. Iya, balik. Ilona, Ale sepakat nggak sama pendapat beta? Apa, Dut? Love language-nya Samuel itu act of service. Lihat aja. Caranya Samuel ngebantuin Azura sambil lirikan manja dan senyuman tipis. Bisa aja lo, Dut. Nggak tahu capeknya tuh jadi nggak begitu berasa sih hari ini. Soalnya gue dikelilingin sama semua hal yang gue suka. Motor, bermodif-modifan, teman-teman yang seru, lo. Gue juga seneng. Nggak berasa capek kalau ada lu. Apaan sih? Azura dan Ilona is the winner.
Bapak tuh nggak pernah ragu dengan kemampuan kamu. Kamu tuh montir cewek paling top sejakarta. Makasih. Ini semua berkat bantuan Samuel juga. Dia udah bantuin aku, Pak. Samuel, terima kasih. Sama-sama, Pak. El, lo udah banyak bantuin gue selama persiapan buat lomba ini. Jadi, piala ini buat lo. Ale hati-hati, awas rusak toh. Itu trofi kebanggaannya Nona Manis. Nona Azura. Iya, Azura. Udah santai aja. Kalau masalah Azura gue selalu hati-hati. Emang bener sih, kepantok kunci Inggris. Ya, ih, pipi merah salting kali. Oh, yang itu. Ini kan udah malam nih. Pada nggak dicariin orang tua. Oh, siap Om. Ya. Om. Ya. Lagi Om ya. Hati-hati. Ya. Samuel. Ya, akhirnya kamu pulang juga. Bu, aku ini tahu. Udah yuk, masuk aja. Makan malam, Ibu udah siapin. Yuk. Yuk. Ayo. Apa sih, Pak? Pulang? Enggak, Pak. Kamu nggak mau dengerin Papa? Ngapain dia kesini? Biar aku yang ngurus, Bu. Mau ngapain lu kesini? Serahin piala Azura sama gue. Lo tuh nggak pantas megang tuh piala. Lu lebih nggak pantas. Lo nggak takut kalau sampai nih piala rusak? Lo yakin mau bikin Azura benci sama lo? Lu mau ngapain aja, nggak bakal gue kasih. Balikin piala gue sini. Lu harus bikin masalah di sini. Piala gue. Lu harus bikin masalah sama gue. Stop! Apa-apaan sih? Nih, ambil. Itu kan yang kamu mau. Kamu ambil, kamu pergi dari sini. Cepat! Mestinya Samuel yang ngasih pialanya ke gue, bukan ibunya. Nih, gue gak butuh tuh piala. Yaudah, Bu, kita masuk aja yuk. Dia itu saudara tiri kamu, El. Gak seharusnya kalian berantem. Bu. Bu, masuk yuk. Bongkar ya, yang cepat. Tumben anak bapak pakai makeup. Tuh, makeup. Pipi kamu sampai merah gitu. Makeup? Enggak pakai makeup. Terus kenapa pipinya merah? Kalau bukan makeup, kamu demam, sakit, lagi nggak enak badan gitu. Enggak, orang nggak apa-apa. Kenapa sih, Pak? Anak bapak jatuh cinta tuh kayaknya. Bu. Ibu kenapa, Bu? Ibu tuh nungguin kamu dari tadi, El.
Tapi kamu malah baru pulang jam segini. Kan ibu udah bilang, kalau udah selesai urusannya tuh pulang, langsung pulang. Ini malah kamu gak pulang-pulang jadi bikin ibu lebih khawatir. Ibu sebenarnya lagi kenapa sih, Bu? Ibu harap kamu tuh lebih hati-hati, Al. Dunia ini tuh gak seaman yang kita kira. Tuh contohnya tadi. Ibu gak mau sampai kamu berantem-berantem lagi sama Raskal kayak tadi gitu. Gak mau, Ibu. Bu, kok Ibu tiba-tiba kayak gini? Ibu sembunyi sesuatu dari aku ya? Enggak. Ibu gak apa-apa. Yakin Ibu gak sembunyi sesuatu dari aku? Udahlah, El. Sekarang kamu cuci tangan, terus makan. Ini udah waktunya makan malam. Ayo cepetan. Ya, Bu. Kamu pakai ayam? Boleh, Bu. Makasih, Bu. Makan ya, Bu. Iya. Suatu saat, gue bakal bikin Azura buka mata. Siapa yang benar-benar peduliin dia. Semua orang remehin gue. Papa udah permaluin gue di depan anak-anak geng Chaitan. Mana ada yang berusaha ngerebut posisi gue jadi leader geng Chaitan. Dan Azura terang-terangan nolak gue dan gak mau gue deketin. Gue bersumpah, gue bakal tunjukin ke mereka apa yang sebenarnya bisa gue lakuin. Oke, Pak. Oke, Pak Fer. Roni, tangkap. Wah, jangan dialung-alungin, aduh. Gue mau cek stok dulu di dalam. Buka, Wak. Ya. Bengkel kalian tuh emang selalu seproduktif ini ya? Produktif juga. Suka deh gue. Halo Pak Ferry. Kebetulan saya punya tawaran buat Pak Ferry yang saya yakin Pak Ferry pasti suka. Jadi gini Pak, saya mau mengajukan kerjasama dengan bengkel Palu Gada untuk servis dan modif rutin motor saya dan teman-teman saya. Dan saya bisa kasih 50 juta untuk tiap bulannya. Bagaimana Pak? Tapi ya, setelah nanti kita deal, saya harap Pak Ferry bisa nyuruh Samuel untuk gak kerja lagi di sini. Pecat dia, Pak. Kamu kira saya segampang itu menjual loyalitas saya? Masalahnya gini sih, Pak. Bisa dipikirkan baik-baik dulu sih, Pak ya. Karena saya yakin tawaran saya ini sangat berpotensi buat tempatnya Bapak. Jadi gimana, Pak? Harus berapa kali sih gue ngomong? Kok lo nggak paham-paham ya? Kalau duit lo tuh nggak berarti di sini. Terus sekarang siapa yang berarti buat lo? Samuel. Gue itu jauh lebih baik dari Samuel, Azura. Karena gue bisa ngasih segalanya buat lo yang Samuel sama sekali nggak bisa ngasih ke lo, tau gak? Udah. Lebih baik kamu pergi dari sini.
Saya bakal pastiin kalau Bapak bakal nyesel karena udah nolak tawaran saya. Nono, Roni. Kerja. Kerja. Siap. Secepatnya kamu temukan dia. Dewi sudah balik ke Jakarta. Saya mau mengambil kembali anak saya yang dibawa sama dia. Raskal. Kamu nggak ngelakuin hal bodoh lagi kan? Harus berapa kali sih gue ngomong? Kok lo nggak paham-paham ya? Kalau duit lo tuh nggak berarti di sini. Kamu buktiin aja kalau kamu bisa berhasil. Dan kalau kamu sampai gagal, jangan pernah berharap bantuan sepeser pun uang dan harta dari papa. Gue gak bakal biarin diri gue diremehin terus sama mereka. Gue bakal buktiin ke mereka semua kalau apa yang mereka pikir tentang gue itu semuanya salah. Mau minta uang? Aku punya rencana yang mungkin Papa bakal suka. Ini, Pak. Soal properti di daerah Jatinegara. Kamu tahu apa soal properti? Yang aku tahu sih, Pak, tempat itu punya potensi yang besar. Kalau kita invest sekarang, nilai harga properti itu pasti bakal naik pesat, Pak. Lahan itu bisa aja kita beli sekarang, Pak. Nanti mungkin kalau waktu itu tepat, bisa aja, Pak, kita kembangin jadi tempat komersial mungkin. Kamu yakin tempat ini bakalan berkembang? Aku sih udah lihat dan cek langsung ya, Pak, dari datanya. Emang tren properti di daerah itu ya naik terus, Pak. Jadi menurut aku, Pak, ini peluang yang besar. Kamu udah sadar ya? Boleh ya, Pak? Sekali ini aja Pak percaya sama aku, Pak. Ini yang Papa tunggu dari kamu, Raskal. Berpikir ke depan, bisa membaca peluang. Ini rencana yang bagus. Papa setuju. Dan Papa akan siapin dananya. Tapi ingat, Raskal, kamu harus serius, fokus, dan jangan setengah-setengah. Siapin proposalnya dan serahin sama Papa. Oke? Kasih, Pak. Ibu. Azura, kamu dari mana? Tadi aku habis beli spare part ke sini. Ibu mau kemana? Ibu mau ke TPU Kamboja. Oh, deket dong. Bareng aja, Bu. Sekalian ke searah, aku mau ke bengkel. Oh, nggak pakai helm? Gimana nggak apa-apa? Gampang, Bu. Ntar aku lewatin jalan-jalan pintas aja. Kita lewat gang, nggak usah ke jalan raya. Yuk, bareng. Ya udah, nungguin bus dari tadi nggak ada. Suka ngaret tuh, Bu. Udah, bismillah.
Mau ngapain kamu? Maaf Pak Ferry, tapi sepertinya bengkel Pak Ferry ini mesti ditutup deh segera. Maksud kamu? Jadi Pak, saya sudah membeli tanah di sini Pak Ferry. Sekarang saya mau ngasih Bapak 2 pilihan. Pak Ferry mau kerjasama dengan saya, pecat Samuel, dan bengkel ini bakal baik-baik aja. Keterlaluan kamu. Bertahun-tahun saya bangun bengkel ini dari nol. Makanya itu Pak Ferry, saya itu cuma ngasih pilihan ke Bapak loh ya. Tapi kalau emang Bapak masih mempertahankan Samuel, bengkel yang udah Pak Ferry bangun dari nol ini bakal hancur gitu aja. Gimana Pak? Nggak usah ngancem lu. Nggak usah ngancem lu. Gue bakal pergi dari Palu Gada setelah lu bawa pulang semua ini. Oke. Gue bakal pergi. Lo juga mesti pergi. Beta harus cepat kasih tahu anak-anak geng Diamond. Makasih ya Pak. Bang, cabut aja, nggak jadi. Op. Ibu di sini aja ya. Makasih ya Azura. Iya Bu. Ya udah kamu kalau mau jalan nggak apa-apa langsung aja. Nggak apa-apa, aku tunggu Ibu masuk aja nanti baru aku pergi. Makasih ya. Halo Pak Ronald, saya sudah menemukan perempuan yang Bapak cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, titipan nih. Kak, Ah, tadi tuh ada pelanggan. Cuman dia pengen diservis di rumahnya. Mati. ya udah Samuel aja suruh berangkat. Si Samuel dari tadi nggak ada di sini. Nggak ada. Tahu telepon nggak aktif. Ya udah tunggu aja bentar, ntar lagi juga nyampe. Udah, kamu mau nih aja ke situ. Pelanggannya bawel, harus buru-buru. Jauh Pak, si Jono aja. Iya maksudnya Jono di sini sama saya aja sama Azura gitu. Iya tuh. Pak, taruh sini ya. Nitip tas.
siap. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati. Udah semuanya. Hati-hati. Ngomong sama Candi gua. Pak, udah selesai. Yuk. Ibu pamit ya, Mas. Nanti kapan-kapan Ibu kesini lagi. Nengokin kamu. Nanti Ibu juga ajak Samuel kesini. Halo, Darto. Saya sudah sampai kuburan. Oke, nanti. Dewi! Dewi! Tunggu! Dewi? Ada apa ya, Pak? Maaf Bu, saya lagi cari perempuan yang lewat sini pakai baju warnanya sama kayak Ibu begini. Apa Ibu ada lihat? Saya nggak lihat, Pak. Iya, saya juga nggak lihat, Pak. Makasih ya Bu. Iya, ya sama-sama, Pak. Kalau jalan bisa lihat-lihat nggak? Baju saya jadi kotor ini. Maaf Pak, saya nggak lihat Pak. Maaf Pak. Pak Ronald. Dato, kamu tuh dari mana aja sih? Saya lagi kejar Dewi sekarang. Harusnya kamu bantuin saya. Saya minta maaf, Pak. Saya sedang berusaha juga, Pak, untuk mencari perempuan yang Bapak maksud. Saya memang sempat melihat perempuan yang Pak Ronald cari itu. Dia sedang berada di makam. Dan dia dianterin... Diantar sama siapa? Sama seorang perempuan, kurang lebih usianya sekitar 20 tahunan. Kamu cari perempuan itu sampai dapat. Baik, permisi. Minum dulu lah. Ana nggak usah murung, lemas, kayak gitu.
Santai aja. Lagian pada kenapa sih? Khawatir sama gue ya? Itu jelas lah. Ale kalau kenapa-napa, kata orang semua juga yang khawatir. Udah, aman gue, santai aja. Bisa kok gue ngatasin sendiri. Kayak beta nggak tahu Ale aja. Terus sekarang kerjaan lu gimana, Pak? Pekerjaan ya banyak lah di luar sana. Yang penting halal. El, kita semua ada di sini itu buat lu. Gini loh El, kita tuh bisa ngadepin bareng-bareng. Jadi lu jangan suka ngambil keputusan sendiri, gitu loh. Udah santai ya, dude. Chill, dude. Lu masih ada kita. Thank you guys. Tapi ini gue harus balik dulu deh. Apaan sih, Al? Udahlah, nongkrong dulu lah sama kita. Nih, gua kasih jeruk es. Oh iya juga. Cheers sih. Minum dulu. Cheers ya. Cheers sih. Wow. Nah, denger kan? Saya tinggal ke dalam dulu ya, Dek. Iya, Pak. Jangan lupa diminum tuh. Siapa? Makasih, Pak. Nggak lama kan? Enggak. Baik juga ya. Itu Samuel kan? Mana? Bang Roni itu Samuel kan? Jadi dia ke bengkel nggak? Ya ada tuh, belum kayaknya. Nggak ke bengkel tapi keluyuran. Ra. Selangnya pasang nih. Pasti nih. Jangan lupa kabarin Samuel ya. Jangan biarin dia bengong. Ya. Yaudah, gua pisah di sini sama Marvin ya. Gua belok kanan ya. Ya, oke. Hati-hati. Hati-hati. Udah kawan ya, kita putar balik ya. Hati-hati, Dan. Harus lewat sana soalnya. Yuk. Kenapa, Ona? Nggak tahu, tiba-tiba mati aja. Coba kamu turun dulu deh, biar aku periksa. Ini kayaknya businya deh. Kamu bawa kunci nggak? Bawa. Boleh aku pinjam? Ya. Thank you. Bisa nggak, Sa? Aman. Businya doang ini kayaknya. Oke. Nah, tuh, lihat nggak? Terus gimana harus beri yang balik? Enggak, tinggal dibersihin aja kok. Oke, yuk kita cobain. Makasih ya. Kamu tuh emang penyelamat aku. Hey Ilona, ini tuh basic banget. Kamu harus bisa. Kalau misalkan kamu riding tanpa aku gimana coba? Makanya kamu harus sama aku terus. Aku nggak bisa tanpa kamu. Kamu harus janji mau belajar kayak gini-gini ya? Iya, janji. Ya. Tapi kamu yang ngajarin ya? Iya, janji mau ya? Janji. Nanti Mama jemput lagi kamu sore ya. Iya, Ma. Mama. Itu kayak lo nama. Sama geng motornya, Ma. Iya. Tegur aja, Ma. Di depan teman-temannya, biar dia malu. Ilona! Dewi!
Bu, kenapa Bu? Jadi Ibu kena pisau? Iya. Bentar, Bu. Udah Bentar. nggak apa-apa, El. Bentar, Bu. Udah nggak apa-apa, kena pisau mah biasa ini. Aduh, Ibu. Ibu kok jadi kayak gini? Tumben. Biasanya Ibu selalu hati-hati kalau di dapur. Koki profesional aja, kadang-kadang juga nggak sengaja kena pisau. Ibu ini lagi capek ya? Udah, aku aja yang masak ya. Enggak, Ibu istirahat aja dulu. Ibu nggak apa-apa. Udah, Bu. Deh. Enggak, nggak apa-apa. Emang kamu bisa motongin tempe? Bisa, Bu. Kan aku diajarin sama Mas Daniel. Jadi kalau Ibu capek kayak gini, aku bisa gantiin Ibu masak. Makanya ibu tuh selalu ngerasa beruntung punya anak seperti kalian berdua. Yang selalu ngertiin ibu. Sekarang karena Mas Daniel udah nggak ada, cuman aku doang yang bisa bantuin Ibu masak. Tapi tenang, Bu. Masakan aku sama Mas Daniel enakan punya aku tahu. Kemarin aja gosong masak kamu. Ih, Ibu. Enggak, nih enak nih, jamin enak. Saya sudah sampai kuburan. Gimana kalau sampai Mas Ronald tahu soal Samuel? Astagfirullahaladzim. Bu, udah. Ibu istirahat aja, Bu. Ibu lagi capek ini. Ibu nggak sengaja, ibu nggak apa-apa. Iya, udah. Aku yang beresin ya, Bu. Aduh, Ibu tumben kayak gini. Biasanya Ibu hati-hati kalau di dapur. Ya, ibu nggak sengaja, El. Tapi Ibu lagi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bang Roni. Ya. Lo balik bengkel sendiri ya? Ya udah. Gue cabut duluan, ada urusan. Hati-hati, Ra. Neng. Ongkos. Ke Bang Roni aja nggak apa-apa. Oh. Ron, apanya tadi? Ada spare part nggak? Tadi kan punya klepnya bocor. Jadi digasnya nggak enak. Enak ya main motor terus. Mama nggak suka ya kalau kamu masih bergaul sama anak-anak geng motor itu. Tapi mereka teman-teman aku, Ma. Kalau kamu masih mau kuliah, tinggalin mereka. Maksud Mama? Mama sama Papa mau biayain kamu kuliah. Tapi syaratnya, kamu tinggalin mereka. Ya tapi Ma... Dengerin kalau mama kamu sedang ngomong. Nih, ini ada beberapa pilihan kampus di luar negeri. Mama tahu, kamu pengen kuliah di universitas terbaik kan? Kamu harus pilih. Pendidikan kamu atau teman-teman kamu yang nggak jelas itu. Pikir baik-baik. Ini demi masa depan kamu. Somewhere